sebenarnya saya akan komentari pertandingan, nggak ada masalah. Di dalam sepak bola bisa kalah bisa menang ya. Tetapi yang saya sayangkan adalah kenapa wasit tidak tegas mengambil keputusan, terutama Kehirusi. Ini dia dalam lambat. Mengangkat kaki terlalu tinggi. Ini dia kita lihat. Ya. Aduh, digaruk. Itu digaruk ya. Dan berpotensi. Itu bahaya ya. Ya, berpotensi untuk. Ini kembali lagi. Bagaimana? Yang digaruk tulang kering ya. Iya, pernah kejadian situasi sama. Kehirusi harus mendapatkan kartu kuning dari wasit Sanchez. Itu sekarang mungkin dia patah dia kakinya, si Koko, dia tidak bisa berjalan. Hari ini mau dirongsen. Pelanggarannya sangat keras dan disengaja, sangat keras dan sengaja. Itu sih yang saya sayangkan gitu. Kita harus mengakui sekarang, oke, meskipun tim kami tampil bagus, saya mengakui selamat bermain menang, tapi sepak bola tidak hanya itu. Seharusnya dia pemain asing harus memberi contoh yang baik kepada pemain-pemain lokal, kan begitu. Itu bagaimana dia tidak berpikir bagaimana kalau cedera itu menimpa dia sendiri, menimpa pemain yang memberi cedera kepada lawan, kan kasihan juga. Kasihan masa depannya, kasihan keluarganya. Ya mudah-mudahan aja tidak ada apa-apa, tapi yang jelas dia nanti keluar di bis, mau ke bis pun juga ditandu karena nggak bisa jalan. Jancuk, penalti rek, pas injury time pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam support olahraga bagi pecinta sepak bola tanah air dimanapun kalian berada. Semoga di hari Sabtu kali ini kalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta rezekinya lancar terus. Amin Allahumma amin. Tetap jaga kesehatan kalian dengan menggunakan masker ya, soalnya corona ini masih ada ya. Oke, tanpa panjang lebar lagi kita akan mengomentari bareng-bareng, menginvestigasi pertandingan semalam Persibaya Surabaya melawan Borneo FC dalam match kelima Liga BRI 2022 yo. Sebenarnya Persibaya Surabaya bertandang ke Borneo FC dengan tren yang negatif lah, soalnya kan di laga sebelumnya kon ngerti dewe kan, Persibaya Surabaya ditahan oleh tamunya sendiri Madura United dengan skor 2-2, sedangkan musuhnya tim tamu Borneo FC ini bermodalkan tren yang positif setelah mengandaskan tim Macan Putih dengan comeback Israel melalui gol Pato siji Nimbusopo ya, dengan skor 2-1 yo. Memang Persibaya Surabaya ini di musim sebelumnya itu 2021-2022 itu ketika menghadapi Borneo FC di musim kemarin itu tidak pernah menuai kemenangan yo. Jadi kalah 2-1, kalah 3-1 dan semalam kalah lagi 2-1 yo. Sebenarnya pertandingan ini begitu menarik ya, di babak pertama, di babak kedua yo. Jual beli serangan yo. Dan iki penyakitnya Persibaya Surabaya ya, selalu gagal mengantisipasi bola mati, set piece atau tendangan pojok, dan itu terulang semalam ya, gol Elias Pato. Sampai Elias Pato iki menciptakan 2 gol di semalam itu, berarti sudah menorehkan 5 gol sama dengan pemain Madura United jenenge Lilinya apa Luluna wis aku gak ngurus apa iki jenenge ya. Oke. Mek permasalahannya Persibaya Surabaya iku mesti penyakitnya iku. Lek gak injury time mesti iku tendangan corner kick set piece. Soalnya aku menganalisa ketika pertandingan match pertama menghadapi Persikabo di mana itu David Maulana apa jenenge, Dendi Maulana apa aku enggak coba dikoreksi ya. Pokoknya Maulana itu melanggar pemain Persikabo sehingga membuahkan penalti untuk Persikabo Bogor ya. Terus pas melawan Bayangkara juga begitu ya. Gol Persibaya Surabaya itu kebobolan melalui set
tipis yang dilakukan oleh pemain Bayangkara. Dalam laga derby Suramadu, Persebaya Surabaya harus kecolongan di menit-menit akhir melalui corner kick. Dan Coach Aji Santoso sudah beralasan, sudah mengantisipasi itu, sudah memberikan materi itu dalam latihan untuk mengantisipasi bola mati, juga mengantisipasi pelanggaran itu. Tapi ya apa meneh wis, fakta di lapangan itu berbicara lain. Jadi koordinasi lini pertahanan Persebaya Surabaya itu benar-benar darurat iki. Menurutku benar-benar darurat. Jadi duet dari Rizky Ridho, baik Rizky Ridho melalui Luis Lelis terus ambek Maulana iki belum mendapatkan impact yang positif. Jadi Coach Aji iki benar-benar PR iku benar-benar khusus di lini pertahanan. Soalnya aku ndelok ya lini serang Persebaya Surabaya ini sudah menunjukkan tajinya, wis mulai ngosek lah. Soalnya Silvio Junior itu sudah mengalahkan 2 gol pas ngelawan Madura United, terus semalam pas ngelawan Borneo FC. Soalnya striker ini mempunyai skill yang taji ya, cukup mumpuni lah. Soalnya sepadan lah gantinya Fapot wingi. Soalnya kan wingi Persebaya Surabaya itu di prank atas kejadian Fapot ini membeli kucing dalam karung lah. Saiki ganti nih boys pemain asing ono Soyamamoto, Hugo Vidal, terus Silvio Junior iki mempunyai kapasitas yang luar biasa. Tapi sayangnya ya tim iki masih dihuni oleh young boys, pemain-pemain muda yang terkesan egone iku sik mencuat-cuat tuh loh, sik menggebu-gebu ya. Itu terlihat dari beberapa peluang Persebaya Surabaya semalam pas ketika menghadapi Borneo FC itu peluangnya ku akeh melalui Ahmad Noviandani, terus melalui Marcelino Ferdinand. Itu sayang sekali tidak bisa dimanfaatkan, padahal Ahmad Noviandani ku mbak garek mencutik bola itu tapi nggak iso. Dan itu salah satu faktor kenapa Persebaya Surabaya mengalami kekalahan semalam. Jadi PR itu selain lini pertahanan, tapi lini serangnya juga perlu diasah, terutama dalam penyelesaian akhir. Dan keluarnya Hidayat digantikan oleh Andre Cobra itu sedikit banyak mempengaruhi permainan Persebaya Surabaya. Soalnya Andre ini belum beradaptasi dengan permainan Persebaya, apa demam panggung ya pemain iki ya. Soalnya kurang optimal lah menurutku ya keluarnya Hidayat itu. Terus Marcelino Ferdinand juga kurang optimal. Bener serangan nih Persebaya Surabaya itu mematikan ketika ada Andre ambek Marcelino Ferdinand. Tapi ketika mendapatkan serangan dari Borneo FC, kayak pemain-pemain pertahanan yang Persebaya itu podo gagok lho, kayak gak iso mengantisipasi permainan Borneo FC ya. Dan itu terlihat ketika Catur melakukan pelanggaran sedemikian rupa ya. Dan aku menilai tim Persebaya Surabaya itu tidak adanya sosok good leader yang dimiliki oleh Randy Irawan di musim sebelumnya. Soalnya aku melihat Kapten Alwi Slamet iki juga gak iso mengontrol emosi para pemain Persebaya Surabaya. Oke. Next kita akan mengomentari pelanggaran yang dibuat oleh Kei Hiroshi ya. Itu benar-benar pelanggaran ya. Soalnya kemarin aku melihat pertandingan Liverpool ngelawan opo ngono iku, Darwin Nunes iku nyenggol titik iku langsung di Liga Inggris iku langsung kena kartu merah. Lah di liga kita iku menunjukkan bobroknya wasit kita. Itu menunjukkan bahwa SDM dari wasit kita itu benar-benar rendah. Padahal di kono kan ono 5 wasit utama, AW1, AW2, terus wasit tambahan sing di gawang. Itu percuma gitu loh. Jadi kan gawe apa lek ono 5 wasit tapi gak guna kabeh, goblok kabeh lek jariku ngono. Ngapunten ya rek ya. Tapi lek kita berbicara kualitas wasit kita sedemikiannya itu tanpa
tunjang peralatan yang memadai wis wasite bobrok, peralatan isi pisan yo gak ono, aduh tambah rusak Liga Indonesia yo. Jelas-jelas yo Koko Ari kok ngono iku ke Hiroshi itu tidak berniat mengambil bola yo, tidak berniat mengambil bola. Lek menurutku dalam kasat mata Cen bener-bener pemain iki koyo niatan ono mencederai Koko Ari kok ngono lho, sampai sobek apa kakinya patah loh, sampai Coach Aji ku mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh Kei Hiroshi itu loh. Secara dia kan mencari nafkah kan di negara kita, di Indonesia, tapi kelakuan dan attitude itu tidak mencerminkan attitude yang baik sebagai seorang pemain asing. Seharusnya kan pemain asing kan bisa memberikan contoh kepada pemain-pemain kita, apalagi kan Jepang sepak bolanya itu sudah maju atau wis setara di level di atas kita lah ya. Setelah kejadian itu ya banyak dari supporter pendukung Persebaya Surabaya khususnya bonek iku ya langsung bareng-bareng menggeruduk akun sosmed Kei Hiroshi. Setelah beberapa jam ya patut diapresiasi, patut diaplaus ya, pemain ini langsung meminta maaf kepada yang bersangkutan Koko Ari, langsung diposting statusnya permintaan maaf Koko Ari. Oke wis, selanjutnya ojo diulangi lagi. Tapi di dalam kasus iki aku paling menyoroti wasit iki kenapa tidak bertindak tegas dan cuma memberikan kartu peringatan atau kartu kuning, padahal itu benar-benar pelanggaran fatal. Halo, apa kabar wasit Indonesia? Apa kabar wasit Indonesia? Sakmono ae, semoga ini bisa menjadi pelajaran yang berharga terhadap mantan pemain Johor Darul Tastim ini, juga mantan pemain Persela Lamongan ya. Soalnya kan pernah waktu itu pelatih PSM Makassar juga menyinggung kualitas wasit dari kualitas wasit di liga kita ini. Soalnya pelanggaran-pelanggaran biasa cuma diberikan peringatan, alhasil pemain PSM yang sudah terbiasa dengan kualitas wasit kita pas berlaga di AFC itu dengan permainan kerasnya itu membuahkan 2 kartu merah gak salah waktu itu ya. Tapi alhamdulillah PSM itu meskipun 2 pemainnya terkena kartu merah tetap bisa melaju ke partai final AFC dan menjadi satu-satunya tim Indonesia yang mencatatkan sejarah berlaga di final AFC. Itu sempat disinggung oleh Bernardo Tavares mengenai buruknya kepemimpinan wasit Liga 1 terhadap pelanggaran sing iki keras kok nggak dikasih kartu malah peringatan. Iki seharusnya kartu merah malah kartu kuning, dan iki pemain Indonesia terbiasa dengan kualitas wasit yang buruk itu dan dibawa di AFC ya beda ya, hasil iku ya bedine kok ngono iku. Sekarang fungsi wasit kan melindungi, mengayomi, jadi memberikan sanksi kepada pemain yang bermasalah di dalam lapangan. Lek wasit gak bisa melindungi seorang pemain ya opo jadinya sepak bola kita iki ya rek yo. Wis sakmene wis, gak usah dawa-dawa ngomentari wasit tambah botrek aku ya. Ini mohon maaf apabila ada tutur ucapan yang keliru, mohon dimaafkan. Jangan lupa tinggalkan kolom komentar kalian di bawah ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.